Halo, selamat pagi teman-teman. Mantap, kita berjumpa lagi di Putarama Forex. Sekarang hari Rabu 15 Mei 2024. Seperti biasa, sekarang saya mau charting dan saya sudah menemukan sudah scanning di beberapa di 28 pair ada satu area tambahan yang menarik, dan sekarang kita bahas dulu area kita kemarin. Nah, di bulan ini kita menemukan beberapa kasus untuk kita pelajari dalam trading. Jadi gitu teman ya, kalau teman-teman ngikutin tradingan saya dari awal, dari pertama kali saya sharing charting itu, kita akan selalu belajar. Kalau kita melakukan kalau kita melakukan strategi yang konsisten, kita melakukan sistem kita terus menerus, kita akan selalu menemukan kasus-kasus yang bisa kita pelajari. Jadi tidak setiap hari kita menemukan kasus, tapi dalam perjalanan trading kita itu kita akan menemukan banyak kasus yang nanti kita bisa pelajari. Jadi kan saya juga bisa saya sharing charting gini biar kita menemukan kasus, dan nanti kita pecahan kasus itu. Kita harus ngapain kalau ada kasus-kasus seperti yang akan kita hadapi, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, kita kemarin ada area di USDJF. Kita masuk di area USDJF. Nah, kita kan ada area di USDJF dan di Euro GBP yang tersisa teman-teman ya. Semua sudah floating profit. Nah, kasus di dua pair ini sekarang apa teman-teman? Nah, kasus di dua pair ini adalah, inilah contoh atau big picture kalau area itu sedikit lama menyentuh SL atau TP kita. Nah, apa yang kita ambil dari kasus ini? Sebagai manusia biasa teman-teman, sebagai manusia biasa, semua pasti tidak nyaman dengan kasus seperti ini teman-teman. Saya sendiri pun sedikit tidak nyaman. Kenapa? Karena harga ini terlalu lama bermain-main di area kita. Itu wajar teman, itu manusiawi kalau seperti itu teman-teman. Jadi kan ini kemarin harga itu kita pasang setup di sini pasang setup, dan harga masuk di tanggal 9 Mei sampai semalam kemarin ini kembali lagi ke area sell kita, lalu turun, lalu ke TP1 lagi, sampai sekarang tanggal 15 dia belum sama sekali keluar dari area TP satunya, belum keluar dari area ini. Kan target saya di TP2 teman-teman, ini belum sampai TP2. Nah, kita akan di dalam trading kita pasti akan menemukan seperti ini teman. Tidak selalu kita hit cepat, profit cepat, loss cepat. Itu tidak selalu seperti itu teman. Jadi kan ini bisa buat gambaran teman-teman kalau sebenarnya di trading itu tidak ada yang fix seperti itu terus menerus. Sebagai contoh aja, perjalanan setup ini aja lama teman-teman ya. Yang kemarin cepat, ada yang lama, tapi ini juga lama. Saya dulu pernah mengalami seperti ini juga, sampai 2 minggu itu tidak kena SL saya, dan tidak terkena TP saya, dan akhirnya malah terkena SL saya. Itu juga pernah teman-teman. Secara manusia biasa ya pasti psikologinya akan terganggu. Pasti akan terganggu dengan perjalanan seperti itu. Nah, caranya gimana ya? Kalau kita mempunyai kumpulan atau komunitas yang baik ya, kita saling menjaga aja, saling yaudah biarin aja. Kayak seperti ini saya bilang biarin aja itu biar teman-teman juga mendapatkan sesuatu. Oh ya biarin aja lah.
Kenapa teman? Karena ini untuk salah satu untuk menjaga konsistensi kita dalam menjalankan sistem kita. Ini kita baru dites oleh market seberapa konsisten kita menjaga sistem ini. Karena kalau ada yang gatal ya di sini, ini sudah TP1 lagi, nggak mau nunggu di targetnya, di close aja lah. Ya oke, tidak masalah close dalam posisi profit dan TP1, tapi itu akan membuat kelamaan teman-teman. Itu nanti menjadi habit teman-teman. Kalau teman-teman besok mendapatkan kasus seperti itu lagi, nanti akan intervensi lagi, nanti akan berpikir udah close aja lah. Nanti merubah habit teman-teman yang sudah baik menjadi tidak baik teman-teman. Nah, jalan satu-satunya itu kita harus konsisten dulu. Kalau kita sudah bertahan 1-2 tahun, kita konsisten udah menguasai strategi ini, kita mau improve itu silahkan. Karena kenapa? Karena kita sudah tahu perjalanannya seperti apa, udah tahu historinya seperti apa, kita udah dapat banyak menemukan kasus, jadi kita bisa improve, itu nggak masalah teman-teman. Itu kasusnya seperti itu teman-teman. Kalau saya tuh mending lebih baik loss aja atau profit aja, yang penting cepet gitu loh. Kalau gini kan emang kalau lama ini emang sedikit menguras psikologi kita, jadi ya it's okay. Jadi saya share video ini juga membantu saya untuk lebih menjadi konsisten lagi teman-teman. Kenapa? Ya karena yang saya lakukan, yang saya share itu yang saya lakukan. Jadi ya mau tidak mau saya harus melakukan itu sesuai yang saya omongkan. Jadi ini ya sudah, biarkan aja teman-teman. Biarkan ini menuju TP2 atau loss. Toh juga target TP2 saya ini masih di atas harga low ini, masih di dalam harga ini, jadi lebih gampang untuk mencapainya. Dan harga ini didorong turun terus oleh EMA 200 dan EMA 9 nya. EMA 200 kan turun terus teman-teman. Harga ini di push atau didorong terus, didesak terus, tidak untuk melewati EMA 200 tapi dorong terus untuk turun. Itu teman-teman ya. So USDF kita masih floating, jadi kita biarin aja. Sekarang Euro GBP juga teman-teman. Euro GBP kemarin kita menemukan kasus di Euro GBP adalah Euro GBP masih floating profit sekarang. Kemarin kita tidak ke hit di area ini karena terkena spread di broker saya. Mungkin ada teman-teman yang juga sama. Yang kedua saya sudah masuk, sudah jalan transaksinya karena sudah turun terlalu jauh dan sudah jalan di MT4 nya. Harga langsung naik ke atas, sudah masuk ke TP1 saya teman-teman. Sudah dapat TP1 tapi belum TP2, sekarang turun lagi. Dan ini harga sekarang ini yang turun ini lebih rendah dari harga yang sebelumnya. Jadi kemungkinan yang teman-teman kemarin belum ke hit gara-gara spread yang satu ini dan yang kedua ini, kemungkinan yang tiga ini sudah jalan, sudah ke hit teman-teman ya. Nah, sekarang masih floating profit dan ini juga menjadi terlalu lama teman-teman. Ini juga akan menguras psikologi teman-teman. Karena kenapa? Harga sudah naik, sudah TP1, tidak terusan, tapi kembali lagi ke area buy kita, kembali ke dekat-dekat area buy kita. Jadi yang kemarin sudah profitnya terlihat banyak, lalu turun lagi menjadi profit sedikit, bahkan sempat turun, sempat minus. Itu kan teman-teman, itu akan mengganggu teman-teman. Tapi saya mohon teman-teman, please ini biarkan saja. Kalau ada yang ambil setup ini, biarkan ini terkena stop loss atau TP, biarkan saja. Kalau ini sudah setup ini teman-teman buat karena sudah sesuai dengan sistem trading yang teman-teman buat, sudah terchecklist. Teman-teman punya sistem punya rule beberapa rule sudah kechecklist semua, ya sudah biarin saja. Karena di setup itu cuma ada dua teman-teman, loss dan profit, udah itu aja teman-teman. Itu pasti setup itu pasti akan loss dan pasti akan profit. Jadi ya biarkan aja. Kalau ini loss, besok pasti akan profit teman-teman. Oke,
Tapi ya sebagai manusia biasa, emang sifat yang sangat susah dihilangkan adalah rasa psikologi kita tuh untuk menghadapi itu agak susah teman. Itu manusiawi banget dan tidak apa-apa. Tapi kita belajar bareng-bareng untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Oke, berarti Euro GBP masih ada area yang floating. Kita lihat aja hasilnya seperti apa. Lalu next ada di GBP Yen, kita ada area buy di sini. Sebenarnya saya tidak begitu tertarik karena perjalanannya kali ini itu kecil. Semua di pasangan di Yen teman ya, semua pasangan di Yen itu semua pergerakannya pengendalinya tipis-tipis, naik pelan-pelan gitu, membuat area-areanya tidak begitu oke. Tapi ini sudah masuk ke dalam rule saya. Jadi kita ambil aja, ini ada area rally base saya, ada level to level, areanya ini segini dan ada EMA 9, ada grace reference line-nya. Oke, saya mau gabungkan teman-teman, saya mau gabungkan jadi satu. Ini yang bawah, yang atas juga ada, jadi saya mau tambah ke atas. Tapi saya tidak ambil semua, tidak ambil di width-nya, tapi saya ambil di bawahnya. Karena ini level to level, saya ambil semuanya areanya. Ada area bison, berarti fix ke checklist. Rule saya 1, sisi kiri ada EMA 9 nya fix, strong downtrend fix, dan sisi kirinya clear, cenderung clear. Dan kelemahannya hanya satu teman-teman, ada area ini, ada area harga di sini. Itu sedikit membuat saya tidak begitu nyaman sebenarnya teman-teman. Harganya dihalang oleh ini candle ini, jadi kurang begitu oke dilihatnya, tapi tidak masalah karena semua terisi dan semua rule saya terchecklist. Jadi saya ambil area ini. Oke, saya set up dulu. Oke, kita buy, berarti entry kita berurutan ke atas. Lalu stop loss kita berurutan ke bawah, sudah bulat, kita kurangi 7, berarti 3, 4, 5, 6, 7, 16 bang. Oke, ya ini buffer kita tambahkan 7 pip ke bawah, dan ini area kita, target kita di TP2, teman-teman. Oke, ini area kita di GBP Yen, tambahan area kita. Ya, kita berharap harga nanti akan turun dan lalu naik. Harapan kita seperti itu. Strong uptrend, dan ruang gerak kita, ruang profit kita sudah ada. Ini adalah harga murahnya. Ini harga tertingginya, dan ruang lingkup kita untuk ruang profit kita tuh segini. Jadi ruang profit kita kan ada segini teman-teman. Dan di ruang profit kita ada di dalam harga ini, jadi aman. Oke. Ya, itu teman-teman ya kasus di hari ini. Kita berarti masih ada area yang running di USD CHF. Kita tunggu aja ini hasilnya seperti apa. Lalu di Euro GBP juga ini masih running, kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Lalu ada tambahan setup, ada tambahan entry hari ini di GBP Yen. Ya, itu teman-teman ya. Oke, berarti itulah cara charting saya teman-teman. Saya tidak terlalu lama charting. Saya scanning di 28 pair. Saya sudah mempunyai sistem trading, saya sudah mempunyai rule. Saya lihat mana yang ada yang setup yang sesuai dengan sistem trading saya ambil. Kalau tidak, saya lupakan. Saya hanya melakukan seperti itu terus menerus, dan saya percaya karena saya sudah melakukan ini dari dulu, jadi saya sudah tahu hasilnya seperti apa, saya sudah tahu angkanya itu berapa, profitnya itu berapa. Jadi kalau loss dan profit saya itu lebih bisa mengontrol diri saya sendiri. Jadi kalau loss ya oke, kalau profit ya oke.
karena pada akhirnya saya sudah tahu nilai pendapatan saya itu berapa. Oke, sampai di sini teman-teman, semoga ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil. Kalau ada yang tidak oke ya tidak usah diambil teman-teman, ambil yang oke saja. Oke, terima kasih teman-teman, selamat pagi dan bye-bye.